Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa ya. Apalagi kalau misalnya kalian adalah mahasiswa di semester akhir atau yang sedang menyusun skripsi. Ini akan sangat bermanfaat sekali. Maka dari itu silahkan di subscribe terlebih dahulu. Nah, di video kali ini saya akan istilahnya akan berbagi dengan teman-teman semua mengenai hal-hal yang mungkin saja teman-teman gak tahu mengenai dosen pembimbing ya. Banyak yang menganggap bahwa dosen pembimbing, terutama dosen pembimbing yang agak ribet gitu ya, menghambat mahasiswa. Itu pandangan yang keliru ya teman-teman semua. Dosen pembimbing kan untuk membimbing kalian agar menyusun skripsi itu berjalan lancar dilakukan oleh kalian. Dosen pembimbing itu bukan satu hambatan atau hal yang menghambat atau memperlambat proses penelitian teman-teman. Dosen pembimbing itu adalah orang yang memang membantu membimbing jalannya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa agar skripsinya berjalan lancar dan sesuai apa yang diharapkan hasilnya. Nah, jadi jangan sekali-kali beranggapan bahwa dosen pembimbing itu penghambat penelitian teman-teman ya, tidak sama sekali. Justru fungsi dan peran dosen pembimbing adalah membantu kalian. Karena memang kalian ini adalah mahasiswa yang ya notabene kalian adalah peneliti yang belum pengalaman ya. Mungkin skripsi ini adalah pengalaman pertama teman-teman. Jadi perlu pembimbing ya. Jangankan mahasiswa S1, mahasiswa S2 pun magister itu ada pembimbingnya ya, padahal dia udah pengalaman meneliti saat S1 ya, karena memang tingkatannya beda, jadi tetap ada pembimbing. Nah, fungsi pembimbing itu ya untuk mengarahkan kalian, untuk membantu kalian agar proses penelitian berjalan dengan baik dan benar. Nah, bagaimanapun karakter dosen pembimbing teman-teman ya, intinya itu semua ya, tinggal bagaimana kita menyesuaikan atau mengerti dengan karakter dosen pembimbing kita masing-masing ya. Tidak ada sama sekali menghambat ataupun mencegah ya kalian untuk tidak selesai. Justru itu membantu kalian ya. Maka dari itu peran dosen pembimbing itu di sana ya. Ini harus teman-teman mengerti. Nah, banyak yang tidak diketahui oleh mahasiswa bahwa sebetulnya dosen pembimbing itu akan terbawa ya, entah itu di skripsi kalian ada nama dosen pembimbing ataupun saat kalian proses sidang. Nah, maka dari itu sebetulnya skripsi teman-teman itu harga diri dosen pembimbing. Kalau misalnya dosen pembimbing punya mahasiswa bimbingan 10, dari 10 itu misalnya hanya satu yang berjalan lancar dan sampai sidang, sampai lulus, tentu itu jadi harga diri dosen juga. Artinya kan membimbingnya tidak sesuai dengan diharapkan. Tentu ini jadi prestasi juga buat dosen ya. Maka dari itu segala masukan, segala revisi yang diberikan oleh dosen pembimbing tidak lain adalah untuk membantu teman-teman semua ya. Skripsi teman-teman adalah harga diri dosen pembimbing. Maka dari itu harap dimaklumi kalau misalnya dosen pembimbing agak rewel atau misalnya revisi, itu kan untuk memperbaiki ya, bukan untuk menjegal skripsi teman-teman, memperbaiki skripsi teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus bisa memakluminya
dan sama-sama bekerja sama dengan dosen pembimbing. Ya karena ya akan terbawa dosen pembimbing juga apabila misalnya skripsinya tidak lulus, ya itu harga diri dosen juga sebetulnya, dosen pembimbing ya. Jadi harap dimaklumi saat misalnya dosen pembimbing ini agak detail ya, itu buat kebaikan kalian dan juga memang kebaikan dosen pembimbing juga ya. Nah itu kemudian jawaban kalian saat menjawab pertanyaan penguji itu diibaratkan secara tidak langsung jawaban dosen pembimbing. Kalau kalian menjawab dengan salah, keliru, sebetulnya yang dirasakan oleh dosen pembimbing kalau misalnya ada di ruangan sidang, wah itu malu juga ya. Dan itu harga diri dosen pembimbing juga. Nah, maka dari itu kalian harus secara maksimal lakukan yang terbaik, entah itu saat mengerjakan skripsi ataupun saat proses sidang ya. Saat kalian menjawab pertanyaan penguji itu deg-degan tuh dosen pembimbing, apakah jawaban anak bimbingan dosen tersebut bisa menjawab dengan benar atau malah mempermalukan dosen pembimbing. Ya secara tidak langsung kalau misalnya jawaban itu keliru atau salah, dosen pembimbing merasa malu juga sebetulnya. Apalagi kalau misalnya ada di dalam ruangan ya mendampingi kalian. Ya maka dari itu lakukan yang terbaik. Nah, lalu kritikan dosen penguji saat kalian sidang itu secara tidak langsung mengkritik dosen pembimbing. Ini yang dirasakan pembimbing ya. Jadi bukannya apa-apa ketika bimbingan dosen pembimbing minta ini, minta itu, revisi ini, revisi itu. Ya karena untuk pertama skripsi kalian agar lancar, yang kedua ya agar tidak merasa malu juga saat kalian sidang dan didampingi oleh pembimbing ya. Kadang merasakan seperti itu dosen pembimbing itu. Saat kritikan dosen-dosen penguji itu secara tidak langsung terasa juga ya oleh pembimbing. Deg-degan juga pembimbing di dalam. Ini yang mungkin tidak diketahui oleh teman-teman semua. Maka dari itu hargailah dosen pembimbing kalian dan kooperatiflah dalam proses melaksanakan bimbingan. Kemudian kalau kalian ngerasa khawatir saat proses sidang atau takut, itu sebetulnya ketakutan dosen juga. Kalau kalian merasa khawatir, dosen pembimbing mungkin lebih khawatir. Kalau kalian tidak percaya diri, ya mungkin dosen pembimbing lebih tidak percaya lagi kepada kalian. Nah, jadi memang ini hal-hal yang dirasakan yang manusiawi ya. Hasil bimbingan dosen itu ada hasilnya gak sih? Hasil bimbingan dosen terhadap mahasiswa bersangkutan bisa ngerti gak sih gitu ya. Kalau misalnya saat ujian itu dibantai, itu seolah-olah dosen pembimbing ngerasa itu bantaian juga bagi dosen pembimbing. Nah, jadi ini harap dimaklumi dan harap dimengerti oleh mahasiswa yang sedang bimbingan. Kita harus kooperatif dalam proses bimbingan ini. Ingat ya, dosen pembimbing itu lebih suka orang yang tekun dan rajin, meskipun kalau secara akademis mungkin kurang, daripada orang pintar tapi tidak bisa diatur saat bimbingan ataupun bahkan menyepelekan. Nah ini ya, ini banyak kejadian. Kadang orang yang pintar itu lebih banyak hambatan daripada orang yang tekun dan rajin meskipun secara akademis kurang. Nah sebetulnya itu sih yang dirasakan sebagian besar dosen pembimbing ya. Sebetulnya itu kan bukan urusan dosen pembimbing ya, kelulusan kalian, tapi secara tidak langsung ada beban moral pembimbing kepada kalian. Meskipun lulus atau tidak kan itu ditanggung kalian ya, cuman beban moralnya itu loh yang memang kalian pun harus mengerti sehingga kalian bisa lebih menghargai dosen pembimbing kalian ya. Revisi banyak itu justru untuk memperbaiki skripsi kalian, bukan untuk memperhambat. Dosen pembimbing minta ini, minta itu, minta data ini, minta data itu untuk membuat skripsi kalian bagus
ya, bukan untuk menghambat kalian dalam proses penelitian. Ya, bagaimanapun beliau adalah dosen kita, beliau lebih berpengalaman daripada kita, maka dari itu dihargailah dosen pembimbing kalian. Segala kelebihan ataupun kekurangannya ya kita harus menerimakan ya. Maka dari itu ingat, maklumi karakter dosen pembimbing kita. Ya macam-macam lah ya, mungkin ada yang santai saja, mungkin ada yang bisa berbaur dengan mahasiswa, atau mungkin ada yang susah dihubungi, ya jaga jarak atau apa, atau misalnya cerewet. Ya itu kan karakter dosen pembimbing kita yang harus kita terimakan dan hargai. Nah, itu saja ya yang mungkin kali ini saya sampaikan kepada teman-teman semua, agar kita semua bisa lebih menghargai dosen pembimbing. Ya bukan untuk apa-apa ya, penting untuk kebaikan kita semua. Ya secara tidak langsung skripsi kalian jelek, di sana ada nama pembimbing loh yang akan terbawa. Dan beban moral bagi pembimbing saat kalian tidak sukses dalam skripsi ini ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat video singkat ini. Nantikan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.